Ya, baik pemirsa, masih melanjutkan pembicaraan dengan Bapak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI dan juga Mas Budiman Sujatmiko, politisi dari PDIP. Pak Jayadi, apakah hasil survei yang sudah dilakukan selama ini itu sudah menunjukkan bahwa ternyata memang masyarakat Indonesia menjunjung tinggi konstitusi atau bagaimana nih, Mas Jayadi? Ya, itu kan saya kira sudah jelas tercermin dari hasil survei itu ya. Nah, dalam survei ini juga kami menanyakan, seperti dalam banyak survei nasional yang lain, kami menanyakan komitmen masyarakat Indonesia kepada demokrasi. Jadi kami tanyakan seberapa tinggi komitmen mereka terhadap demokrasi, dan pada survei kali ini 64,3% itu menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang paling cocok dan paling tepat untuk Indonesia saat ini, walaupun banyak kelemahannya. Itu pendapat masyarakat secara umum, dan pendapat itu konsisten ya katakanlah selama era reformasi ini, bahwa tingkat komitmen masyarakat kepada demokrasi itu cukup tinggi. Dan saya kira itu menjadi salah satu alasan mengapa ketika masyarakat ditanya apakah perlu perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi atau alasan pemulihan ekonomi dan lain-lain, atau masa jabatan presiden tetap sesuai jadwal yang ada di konstitusi, pemilihan umum tetap dilakukan sesuai jadwal, masyarakat lebih memilih untuk, kalau istilah Mas Budiman, lebih memilih untuk taat pada konstitusi. Jadi ya saya setuju dengan Mas Budiman, konstituen kita rupanya lebih banyak yang konstitusional daripada yang cenderung tidak konstitusional. Ada yang mendukung usulan itu, tapi kan 20%. Tapi itu biasa kan, dalam demokrasi tidak mungkin 100% gitu. Nah, jadi saya kira komitmen masyarakat itu tercermin di dalam survei ini. Selain itu saya kira masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan siklus pemilihan pergantian kepemimpinan nasional. Di tingkat nasional kita sudah menjalani siklus ini selama paling tidak 4 kali kalau dihitung dari 2004 ya. Dan itu tampaknya sudah dipelajari, masyarakat sudah belajar bahwa itulah siklus yang tepat, siklus yang harus dijaga. Karena itu mereka tetap lebih setuju untuk tetap melaksanakan pemilu di 2024. Yang ketiga, saya kira alasan-alasan untuk menunda pemilu itu atau membatalkan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden itu tampaknya tidak bisa diterima oleh akal konstituen, kalau istilah Mas Budiman, oleh akal masyarakat ya. Alasan pemulihan ekonomi misalnya, itu kan alasan yang sulit diterima untuk menunda pemilu, karena ekonomi kita dikatakan sudah mulai tumbuh dan sudah mulai bergerak kembali. Kemudian kalau alasan pandemi, bukankah pemerintah sudah mulai menggerakkan kembali kehidupan secara normal dan seterusnya ya. Juga alasan keberlanjutan pembangunan. Jadi saya kira hal-hal itu berjalin berkelindan membuat masyarakat kemudian cenderung lebih memilih untuk tetap dengan jadwal yang telah mereka ketahui ada di konstitusi, kira-kira begitu. Baik, sempat ada juga wacana Mas Budiman bahwa pernyataan untuk menunda pemilu ini akhirnya muncul selain 3 alasan tadi karena Presiden Jokowi katanya belum tegas untuk menyatakan penolakannya. Padahal beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 2021, Presiden Jokowi sempat tegas menolak adanya pemilu jabatan presiden 3 kali. Kira-kira bagaimana nih Mas Budiman tanggapannya? Karena sempat saya baca juga bahwa PKB sendiri tidak akan berhenti dengan adanya temuan ini dan kemudian mengusulkan untuk membahas secara bersama-sama dengan parpol-parpol lainnya, duduk bareng bersama. Bagaimana Mas Budiman tanggapannya? Halo, Mas Budiman? Suaranya nggak kedengeran, Mas. Maaf, ya. Halo, ya. Kalau masalah duduk bareng yang disusul oleh teman PKB itu biasa-biasa saja. Itu proses demokrasi kan biasa. Ada pro dan kontra dan memperjuangkan sebuah usulan. Tapi kalau soal nggak tegas, artinya begini. Terakhir yang tahu pihak istana sudah berbicara bahwa tidak perlu dilibatkan ya dalam pembicaraan ini. Sebagai itu, dan kami dari PDI Perjuangan menganggap bahwa apapun sikap istana, ya PDI Perjuangan sikapnya seperti itu. Dan kami senang ketika pihak istana sudah mengatakan bahwa kita tidak terlibat dalam isu itu.
Dan saya pribadi pernah bertanya juga pada pihak istana ya. Bahkan 2 minggu yang lalu ya, sebelum isu ini merebak, jika tidak keliru, sebelum isu ini merebak saya pernah bertanya sampai 3 kali tentang apakah benar kasak-kusuk yang kami dengar bahwa ada upaya untuk penggalangan opini itu tidak benar, sampai 3 kali ke pihak-pihak yang berbeda. Saya sampaikan, saya tanyakan bahwa tidak benar ada terjadi seperti itu. Nah, kalau masalah presiden apa perlu berbicara, menurut saya ya bagus-bagus saja untuk berbicara, tetapi pada intinya partai-partai yang dalam jumlah yang cukup besar dengan proporsi suara yang cukup besar di DPR RI seperti PD Perjuangan, seperti Gerindra, Nasdem yang bagian dari pemerintahan ya, P3 menolak ya, tambahan dari luar pemerintahan yaitu Demokrat dan PKS juga menolak. Jadi saya pikir syaratnya akan susah untuk terpenuhi untuk bisa itu, dan PD Perjuangan saya pikir posisinya adalah mengenai masalah isu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, ya kita pernah juga mengalami krisis ekonomi tahun 97, 98, 99, toh jadwal pemilu 99 dan 2004 tetap dijalankan pemilunya. Kedua, mengenai masalah kesinambungan pembangunan entah IKN atau apapun, ya bukan soal IKN saya pikir, karena memang apa yang dikerjakan Pak Jokowi dulu itu bagus dan tidak cukup waktu 10 tahun, itu bisa dilanjutkan oleh penerusnya. Karena itu saya pernah usulkan juga baiknya memang presiden atau mantan presiden bisa menjadi one team press untuk presiden berikutnya, ya. Yang kita butuh adalah lebih banyak butuh visinya Pak Jokowi ketimbang fisiknya Pak Jokowi, ya. Saya pikir ini yang lebih produktif demi pembangunan, demi persatuan dan demi demokrasi. Saya kira visi Pak Jokowi akan lebih banyak dibutuhkan untuk menyehatkan negara ini pada fisiknya di tahun 2024. Baik. Itu yang paling penting. Baik, lebih banyak dibutuhkan visi Pak Jokowi daripada fisiknya. Baik, terima kasih sekali Mas. Terima kasih Mas Budiman Sujatmiko selaku politisi PDIP dan juga Pak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih Bapak-bapak, selamat sore, salam sehat. Sore, salam sehat. Terima kasih.